Selamat pagi saudara-saudara, baik yang ada di ruang ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Kita sudah memasuki bulan Juni. Kita menyebut bulan Juni sebagai bulan GKJ Jakarta sebab gereja kita berulang tahun di bulan Juni. Tema ulang tahun tetap kuat dan tegar di jalan Tuhan menjadi sebuah pernyataan iman bahwa GKJ Jakarta tetap kuat dan tegar di jalan Tuhan meski sudah berusia 79 tahun. Kita patut bersyukur pada Tuhan sekalipun masa pandemi, tetapi GKJ Jakarta tetap beraktivitas dalam pelayanan. Saudara-saudara dapat mengikuti warta gereja GKJ Jakarta selengkapnya dengan membuka website GKJ Jakarta. Kini marilah kita menyiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Neni Supriyartati MTH. Ibadah Minggu Biasa ke-7 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Silakan duduk. Segenap
Bagaimana Saul tidak takut ketika Israel diperhadapkan seorang pendekar dari tentara Filistin yang berbadan besar dan pakaian perang yang lengkap? Bagaimana Saul bisa percaya ketika Daud, seorang gembala yang bertubuh kecil dan bermodal ketapel, memberikan dirinya untuk melawan Goliat yang besar dan lengkap dengan senjata perang? Murid-murid Yesus juga mengalami ketakutan karena angin badai, padahal Yesus ada bersama mereka. Sekalipun Yesus tidur, tapi tetap ada bersama dengan mereka. Untuk itulah Paulus meyakinkan jemaat di Korintus untuk jangan takut menghadapi hidup sebagai pengikut Kristus. Ketika kita menjadi takut, maka kita tidak dapat tenang dan akhirnya menjadi tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Untuk itu, percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Angin Ribut Menyerang. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian berita anugerah dari Tuhan, terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Marilah dengan berdiri kita bersama-sama menyanyikan Mars GKJ. Jajaran gereja Kristen Jawa sebagai
Meski dengan menanggung salib, tetap teguhkan imanmu. Pantang mundur, kejar hambatan, ciptakan damai dan sejahtera. Walau cacat celah rekat melekat, Tuhan yang mampukan kita. Bulatkan tekadmu, majulah maju, Gereja Kristen Jawa majulah. Gereja Kristen Jawa majulah. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami bersama-sama beribadah, bersekutu menghadap kehadirat-Mu. Kami menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang senantiasa menjadi suluh bagi langkah kaki kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 49. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 49. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang atau singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang diumbannya, dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda,
kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke dalam tanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mari kita bermazmur dari Mazmur 9. Beritakanlah
biar ku tuturkan karyamu dan bersorak di gerbang Sion karena keselamatanku. Bangkitlah Tuhan, jangan manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu, biarlah mereka menjadi takut padamu Tuhan, sehingga mengakui bahwa mereka manusia saja. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, terperangkap di dalam jaring yang dipasangnya. Tuhan telah kenalkan diri, Dia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam tindakannya sendiri. Orang fasik kan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang asa orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, jangan manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu, biarlah mereka menjadi takut padamu Tuhan, sehingga mengakui bahwa mereka manusia saja. Bacaan 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik,
dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang maupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hei orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan 3, bacaan Injil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saya percaya kisah Yesus meredakan angin ribut dan kisah Daud melawan Goliat, kedua kisah ini menjadi kisah yang sangat akrab di telinga kita. Bahkan saya percaya kita bisa menceritakan kedua kisah tersebut tanpa harus membuka Alkitab. Kini saya mengajak saudara-saudara untuk mendampingkan kedua kisah tersebut. Kisah Yesus meredakan angin ribut dan kisah Daud melawan Goliat. Kisah Goliat versus Daud menggambarkan pertempuran yang tidak seimbang menurut ukuran manusia. Kenapa dikatakan tidak seimbang? Goliat adalah seorang pendekar tentara orang Filistin. Bukan hanya karena ia tentara, tetapi ia terkenal dengan perawakannya yang tinggi. Tingginya itu sekitar 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu 3,2 meter. Ada enggak ya orang yang tingginya 3,2? Saya ini tingginya 158, 2 kalinya itu. Ia memakai perlengkapan perang yang hebat di zamannya. Ia memakai ketopong di kepalanya. Ia memakai baju zirah yang bersisik. Jadi baju zirahnya itu ada kayak semacam kalau ikan itu ada sisiknya. Itu ada 5.000 sisik atau 5.000 sikal tembaga yang beratnya kira-kira itu 57 kilo. Ia memakai penutup kaki dari tembaga. Jadi bukan hanya kepalanya yang dilindungi, tapi kakinya juga dilindungi dengan tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya, jadi di ujung tombaknya itu ada mata tombaknya, itu 600 sikal besi beratnya, atau sekitar 7 kilogram. Ia dilengkapi dengan seorang pengawal yang membawa perisai dan berjalan di depannya. Jadi walaupun dia tinggi, besar, tapi ia punya pengawal di depannya yang membawa perisai. Itu Goliat. Lalu bagaimana dengan Daud? Daud dikenal sebagai anak bungsu dari keluarga Isai. Mukanya kemerah-merahan. Kalau dalam bacaan kita tadi dikatakan elok rupanya, ganteng, cakep, wah pokoknya luar biasa lah Daud ini. Hari-harinya ia memanggul kecapi, bukan buah kecapi ya, tapi maksudnya alat musik kecapi itu, untuk menghibur Raja Saul, karena ia pandai memainkan kecapi dan bernyanyi. Dan sepulang dia menghibur Raja Saul, maka ia menggembalakan kambing domba ayahnya. Itu pekerjaannya Daud hari-hari. Jadi dia tidak pernah ada di medan perang. Dia tidak pernah menggunakan pakaian perang. Goliat yang hebat dengan perlengkapan yang luar biasa itu pada akhirnya dikalahkan oleh Daud yang tidak diperhitungkan sama sekali. Mari kita lihat apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Daud sehingga ia bisa mengalahkan Goliat. Dan kita akan melihat mensejajarkan dengan kisah Yesus meredakan angin ribut. Yang pertama, bagi Daud, ia tidak tawar hati. Ia mulai berkata, berkatalah Daud kepada Saul di 1 Samuel tadi 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Daud yang kecil itu bisa berkata kepada Saul rajanya untuk jangan menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, Goliat yang besar itu. Seluruh bangsa Israel ketika diperhadapkan oleh Goliat merasa ketakutan dan tawar hati.
Karena mereka merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat yang besar dengan pakaian perang yang lengkap. Tidak ada yang berani maju melawannya karena Goliat mempunyai postur tubuh yang sangat besar dan sudah sangat berpengalaman dalam berperang. Ya, di atas kertas kekuatan Goliat itu jauh di atas kekuatan rata-rata prajurit yang ada di bangsa Israel. Jadi untuk seluruh tentara Israel dibandingkan dengan Goliat, itu bangsa Israel tidak ada apa-apanya. Dan sudah dapat dipastikan siapapun yang melawan Goliat pasti akan langsung dihabisi olehnya. Itulah sebabnya bangsa Israel menjadi tawar hati, takut karena merasa tidak mungkin mengalahkan Goliat. Tapi berbeda dengan Daud yang tidak gentar sedikit pun walau melihat dan mendengar perkataan Goliat. Karena pada waktu itu Daud datang ke medan perang itu karena disuruh ayahnya untuk membawakan makanan bagi kakak-kakaknya yang perang. Dia tidak ikut perang, Daud. Dan dia mendengar kata cemoohan dari Goliat terhadap bangsa Israel. Tapi Daud, dia justru memberikan semangat kepada bangsa Israel. Ia memberikan semangat kepada Raja Saul untuk tidak tawar hati dalam menghadapi Goliat. Ini juga yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Mereka menjadi tawar hati seperti Raja Saul dan bangsa Israel ketika berhadapan dengan Goliat. Para murid menjadi tawar hati ketika ada taufan dahsyat yang mengamuk dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Angin ribut atau taufan dahsyat itu sama seperti Goliat yang membuat tawar hati atau takut bangsa Israel dan murid-murid Yesus. Dan Yesus bertanya kepada muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini kalimat tanya. Kalau kita ganti dengan kalimat perintah sesuai dengan tema minggu ini, maka Yesus akan mengatakan, jangan kamu begitu takut, jangan kamu tidak percaya. Murid-murid Yesus bukan hanya takut, tapi dikatakan begitu takut. Artinya ketakutan yang berlebihan. Anak-anak muda sekarang bilangnya lebay gitu ya. Takutnya itu lebay, berlebihan. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan bahwa ia menjalankan tugasnya bukan tanpa masalah. Ia juga menghadapi masalah. Tapi sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh menjadi tawar hati atau takut, bahkan takut yang berlebihan. Kita harus belajar untuk tetap kuat dan tegar menghadapi persoalan apapun. Daud dan Paulus menjadi teladan bagi kita. Mereka tidak hanya menjadi kuat, tetapi juga memberi kekuatan bagi orang lain. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Daud, yaitu tidak tawar hati. Yang kedua yang membuat Daud itu berani untuk menghadapi Goliat adalah pengalaman hidupnya. Daud berkata kepada Saul di ayat 34-37, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau."
Saudara-saudara, Daud berani melawan Goliat karena mempunyai pengalaman tersendiri dalam menggembalakan domba. Begitu banyak binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, tetapi Daud sanggup melawan dan mengalahkan binatang-binatang buas tersebut. Mungkin kalau kita saat ini ada pada saat Daud mengatakan itu kepada Saul dan bangsa Israel, bahwa aku tadi melakukan ini, menerkam binatang yang menerkam, bisa aku bunuh dan segala macamnya. Mungkin kita akan menertawakan Daud. Dan kita menganggap hal itu tidak dapat dibandingkan dengan melawan Goliat, yaitu pekerjaan kamu sebagai gembala melawan binatang-binatang buas, tapi ini Goliat. Tetapi pengalaman yang dimiliki Daud menjadi bekal bagi dia untuk menghadapi masalah-masalah baru, bahkan yang jauh lebih besar. Ada penegasan yang luar biasa yang dikatakan Daud. Ia sangat yakin bahwa semua pengalamannya itu dapat terjadi karena Tuhan yang menolong dia di masa-masa yang telah lewat. Dengan demikian, ia sangat yakin Tuhan juga yang akan menolong dia melawan Goliat, bukan karena dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan murid-murid Yesus? Bukankah ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya, mereka adalah nelayan? Bahkan ketika Yesus memanggilnya, mereka sedang melakukan tugas sebagai nelayan. Artinya para murid adalah orang-orang yang memiliki pengalaman sebagai nelayan. Memiliki pengalaman berada di laut, di danau dengan berbagai macam angin yang terjadi. Mereka memiliki pengalaman juga bersama dengan Yesus. Hari-harinya mereka bersama dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menjawab setiap pertanyaan orang, bahkan pertanyaan yang hendak menjatuhkan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Untuk itulah Yesus bertanya. Tapi sesungguhnya pertanyaan ini menantang para murid itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Paulus menceritakan pengalaman hidupnya yang tidak mudah, tapi ia percaya bahwa Tuhan yang menolongnya menghadapi semua persoalan. Saudara-saudara, kita juga memiliki pengalaman, bahkan banyak pengalaman. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjadikan pengalaman tersebut sebagai kekuatan, sebagai penguatan bahwa Tuhan yang menolong kita. Dari setiap pengalaman itu kita merenungkan, iya ya, kalau dengan kekuatan saya sendiri saya tidak mampu melakukan itu. Tuhan yang hadir menolong saya. Bukankah GKJ Jakarta juga telah melalui berbagai macam persoalan selama 79 tahun pelayanan. 79 tahun ini bukan angka yang kecil. Kita sudah mau masuk 80 ya, tahun depan 80. Kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita sehingga kita dapat melalui semua masalah hingga saat ini. Bahkan di masa pandemi ini, kita punya banyak pengalaman dan pengalaman-pengalaman itu membuat kita mampu mengatakan Tuhan yang menolong kami. Jika Tuhan telah menolong kita di masa-masa yang lewat, apakah Tuhan tidak akan menolong kita di masa yang akan datang, yang akan kita hadapi? Pengalaman hidup kita seharusnya meyakinkan kita bahwa Tuhan pasti akan tetap menolong kita dan Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Hal ketiga yang dilakukan oleh Daud berani menghadapi Goliat adalah karena ia bersandar pada Allah. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Itu senjatanya Daud, baju zirahnya Daud. Dikatakan dalam Alkitab tadi diceritakan Saul memberikan pakaian perang
kepada Daud. Lalu Daud mencoba untuk jalan dan dia merasa aduh berat karena badannya juga kecil gitu ya. Dia harus bawa baju dengan tembaga-tembaga sehingga dia mengatakan, saya nggak biasa pakai ini dan saya malah nggak bisa bergerak, saya nggak bisa jalan. Ditanggalkan semuanya itu. Daud mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu. Ini yang penting. Daud bukan mengatakan bahwa supaya semua orang tahu bagaimana hebatnya aku yang dianggap kecil, aku yang dianggap cuma paras eloknya, tidak pantas ada di medan perang. Tetapi yang dikatakan oleh Daud adalah supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bangsa Filistin dengan memajukan Goliat supaya semua orang tahu bahwa bangsa Filistin punya Goliat. Tetapi Daud mau mengatakan bahwa supaya semua orang tahu Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bersandar pada kekuatan Allah. Ada dua pola pikir yang berbeda yang dapat kita lihat pada saat pertempuran Daud melawan Goliat. Di satu sisi Goliat sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuan fisiknya untuk berperang dan sangat yakin bahwa siapapun lawannya pasti ia akan menang. Di sisi lain, Daud melihat bahwa kekuatan, kemampuan, dan peralatan tempur bukanlah segalanya, tapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan penting dalam pertempuran yang dihadapi. Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam pertempurannya. Daud benar-benar berharap pada kuasa Tuhan untuk bekerja dalam dirinya. Daud bersandar pada kekuatan Tuhan dalam pertempurannya. Dan ini sangat berbeda dengan murid-murid Yesus yang membangunkan Yesus. Ketika dia membangunkan Yesus, apa yang dikatakan oleh murid-murid itu? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Rasanya sangat aneh. Para murid yang telah hidup bersama-sama dengan Yesus dan mengenal Yesus, kok bisa-bisanya berpikir negatif terhadap Yesus? Bahkan bisa dikatakan menghakimi Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Ini kan sama halnya dengan seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya dengan penuh perjuangan, membesarkan dengan penuh cinta kasih, lalu mengatakan ibunya tidak peduli kalau dirinya akan binasa hanya karena ibunya sedang tidur ketika ia menghadapi masalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi persoalan atau masalah, ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk bersandar penuh kepada Dia. Kepintaran atau kepandaian memang membantu kita dalam mengambil keputusan. Tetapi ada saatnya kita harus meletakkan kekuatan itu dan benar-benar bersandar pada kuasa Tuhan. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertempur bagi kita. Dia yang akan berperang bagi kita dan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Paulus katakan bahwa dalam segala hal ia menunjukkan dirinya sebagai pelayan. Artinya Paulus mengatakan aku ini hanya pelayan yang bersandar pada Tuanku, yaitu Allah yang mengutus aku. Hal keempat yang mendasari Daud untuk melawan Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara, Daud tidak menggunakan metode yang canggih dan hebat
dalam menghadapi Goliat. Daud tidak menggunakan senjata perisai atau tombak. Daud hanya menggunakan batu dan umbannya ke arah Goliat. Umban atau ketapel. Tetapi mukjizat justru terjadi saat Daud melakukan hal kecil tersebut. Batu yang diumbannya, yang dilemparkan dengan ketapelnya itu mengenai dahi Goliat, bahkan sampai terbenam ke dalam kepalanya, sehingga Goliat jatuh dan kalah di tangan Daud. Bayangkan kalau saudara-saudara ada di kejadian itu, ada di tempat itu. Mungkin kita tadinya menahan nafas melihat pertempuran itu, lalu kita menarik nafas panjang, luar biasa. Tapi Daud mengatakan, bukan luar biasa aku, tapi luar biasa Tuhan Allah menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Yesus memperlihatkan kepada para murid bagaimana ia menenangkan angin ribut. Yesus tidak menggunakan berbagai macam alat atau perlengkapan. Ia hanya berdiri ke arah danau lalu menghardik, "Diam, tenanglah." Yesus memperlihatkan bahwa kekuatan yang paling besar terletak pada iman. Paulus mengimani perkataan atau firman Allah. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi, Allah akan mendengar jika hidup kita berkenan kepadanya. Allah akan menolong kita kalau kita mau diselamatkan. Jadi jangan kita bilang, Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan tidak menolong aku. Persoalannya adalah hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Persoalannya adalah kita yang tidak membuka diri untuk Allah berkarya dalam diri kita. Dan untuk itulah Paulus katakan bahwa aku membuka selebar-lebarnya hatiku untuk kamu, tapi kamu memberi tempat yang sempit di dalam hati kamu terhadap aku. Maka sekarang supaya timbal balik aku seperti berkata kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk Allah berkarya dalam diri kita, untuk kita dapat menang dalam masalah yang sedang kita hadapi. Janganlah kita menjadi takut dan tidak percaya. Kita tidak perlu khawatir dan memikirkan banyak hal yang terlalu rumit, tapi kita justru perlu keberanian untuk melangkah dengan tidak takut dan tetap percaya. Tetap kuat dan tegar, itu tema ulang tahun gereja kita tahun ini. Sebab ketika kita takut, bahkan begitu takut, maka bisa jadi kita menjadi tidak percaya. Jangan kamu takut dan jangan tidak percaya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, diundang berdiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk membawa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka, karena penyakit apapun yang sedang dideritanya. Baik karena terpapar virus corona, atau karena penyakit yang telah lama dialaminya, atau penyakit-penyakit yang baru diketahuinya. Tuhan, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami untuk tetap memiliki hati yang gembira di dalam menghadapi sakit penyakitnya, karena hati yang gembira yang dapat mengalahkan segala penyakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang di ruang-ruang ICU. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Kami percaya Engkau hadir menemani saudara-saudara kami ini. Janganlah mereka menjadi takut, tetapi buatlah mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau memiliki rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga dan merawatnya. Keluarga yang terus memantau saudara-saudara kami di dalam perawatan dan pengobatan. Berikan kesabaran, berikan kesehatan, dan juga kekuatan ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka,
karena kematian memisahkan mereka dari antara orang-orang yang mereka cintai. Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Kami percaya saudara-saudara kami tetap dapat melanjutkan kehidupan ini dengan bersandar kekuatan dari-Mu saja, sehingga duka cita mereka tidak menjadi duka cita yang berlarut-larut. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan di dalam studi mereka, anak-anak kami yang akan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi, anak-anak kami yang telah menerima pengumuman mendapatkan sekolah-sekolah di perguruan tinggi, ataupun mereka yang belum mendapatkan tempat atau sekolah di perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami tetap memiliki semangat di dalam studinya. Kalaupun mereka harus sekolah bukan di tempat yang mereka idam-idamkan, tapi mereka percaya bahwa Engkau akan memberikan sekolah tempat yang baik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, mereka yang akan masuki ke tingkat sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah umum dan juga kejuruan. Biar Tuhan juga tetap memberkati anak-anak kami, sekalipun belum dapat sekolah secara tatap muka, tetapi mereka tetap memiliki semangat untuk belajar. Mereka tetap memiliki cita-cita yang tinggi dan berupaya untuk menggapainya. Berkati para orang tua di dalam mendampingi dan juga memberikan semangat kepada anak-anak. Tolonglah ya Tuhan agar kami para orang tua dengan penuh cinta kasih mendampingi anak-anak kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan, khususnya untuk para pemimpin negeri kami. Berkatilah mereka, berikan hikmat yang dari Engkau, karena kami tahu tidak mudah untuk memimpin negeri, terlebih dalam situasi seperti saat ini. Tuhan menolong para pemimpin negeri kami, pakailah mereka untuk dapat memimpin dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa warga jemaat rindu untuk datang beribadah ke rumah ibadah, datang ke gereja. Tapi biarlah kerinduan itu tidak menyebabkan kami menjadi patah semangat karena kami tidak dapat datang ke gereja. Kami tetap memiliki semangat untuk beribadah sekalipun di rumah, dengan tetap percaya bahwa pada saatnya nanti Engkau akan menyelesaikan segala persoalan di masa pandemi ini, sehingga kami dapat kembali berkumpul, bersekutu di dalam satu ruang ibadah ini. Berkati para anggota majelis di dalam terus melakukan tugas pelayanan bagi gereja-Mu. Kami berdoa khususnya untuk GKJ Jakarta, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, agar di usia yang ke-79 ini kami tetap kuat dan tegar di jalan-Mu di dalam melakukan tugas pelayanan kami. Inilah syafaat kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang telah kita terima di dalam kehidupan kita masing-masing dengan ayat pengantar Mazmur pasal 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau.
Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ada pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, dipersilakan untuk menghantarkan persembahan. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima di sepanjang kehidupan kami, di dalam kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan masih banyak berkat yang tidak dapat kami ungkapkan. Semua ini karena kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Saat ini kami mau menghantarkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Mohon Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, supaya dapat digunakan untuk memperluaskan pelayanan kasih Tuhan melalui Gereja GKJ Jakarta ini. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Janganlah takut dan janganlah tidak percaya akan penyertaan dan kuasa Tuhan. Kami akan tinggal tenang agar tetap percaya penyertaan kuasa Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.